Oke, kita mulai ya. Buat kalian para mahasiswa informatika, fokusnya pasti gimana caranya bikin kode yang efisien, logikanya solid, dan bebas bug ya kan? Tapi, ada satu hal lagi yang bakal bikin kalian beda, yang bakal jadi pembeda antara coder biasa dan kreator teknologi yang hebat. Namanya, desain berpusat pada pengguna. Ini bukan lagi soal bikin teknologi yang sekedar berfungsi, tapi soal membangun teknologi yang benar-benar dicintai penggunanya. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Download aplikasi yang katanya canggih banget, fiturnya seabrek, tapi pasti buka, malah bikin pusing sendiri. Bingung ini tombol buat apa, itu menu di mana. Nah, sebagai calon pengembang atau desainer, ini adalah masalah fundamental yang harus kita pecahkan. Gimana caranya produk yang kita buat nanti nggak bernasib sama? Kutipan ini jujur aja nusuk banget. Bayangin deh, kalian udah ngabisin waktu berbulan-bulan buat nulis kode yang sempurna, arsitekturnya rapi, tapi pada akhirnya, pengguna nggak ngerti cara pakainya. Secara teknis, produk kalian mungkin berhasil, tapi dari sisi manusia itu gagal total. Inilah jurang yang sering banget ada antara kehebatan teknis dan kebutuhan nyata manusia. Jadi gimana dong cara kita menjembatani jurang itu? Jawabannya ada di sebuah filosofi dan metodologi yang super kuat, namanya desain berpusat pada pengguna atau user-centered design. Inilah yang membedakan produk yang cuma oke, berfungsi, dengan produk yang bikin orang bilang, wah ini keren banget gampang dipakainya. Oke, ini definisi formalnya. Tapi coba perhatiin kata kuncinya, melibatkan pengguna secara aktif. Artinya apa? Artinya, sebagai developer, kamu nggak bisa lagi cuma duduk di depan laptop, terima brief, terus ngoding sendirian di gua. Kamu harus keluar, ngobrol sama pengguna, dan anggap mereka sebagai bagian dari tim kamu. Tujuannya, biar setiap baris kode yang kamu tulis, itu benar-benar menjawab masalah mereka. Nah, ini nih yang mengubah segalanya. Ini adalah perubahan cara berpikir yang fundamental. Dulu, kitalah manusia yang harus belajar dan beradaptasi sama cara kerja mesin yang kaku. Sekarang, UCD menuntut sebaliknya. Beban adaptasi itu ada di kita, para pembuat teknologi. Kita yang harus merancang sistem yang cukup pintar dan fleksibel buat nurut sama cara kerja otak manusia, bukan maksa manusia buat nurut sama logikanya mesin. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Gimana sih cara kerjanya? Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Anggap aja, ini 6 pilar utama yang menopang seluruh proses UCD. Mungkin kelihatannya banyak ya, tapi intinya simpel kok. Coba kita kelompokkan. Langkah 1 dan 2 itu semua soal empati. Kamu harus benar-benar kenal siapa penggunamu dan ajak mereka ngobrol dari awal. Langkah 3 dan 4 ini soal validasi. Kamu nggak boleh nebak-nebak, tapi harus terus-menerus menguji desainmu dan memperbaikinya berdasarkan masukan nyata. Lalu yang nggak kalah penting, langkah 5, kita harus mikirin keseluruhan pengalaman pengguna, bukan cuma satu tombol atau satu halaman. Dan terakhir, langkah 6, ini kerja tim. Developer, desainer, peneliti, semua harus kerja bareng. Oke, prinsipnya udah dapet nih. Terus prakteknya gimana di lapangan? Mari kita lihat beberapa alat perang atau teknik penting yang bakal sering kalian gunakan. Fondasi dari segalanya adalah riset. Kamu nggak bisa bikin aplikasi buat pengguna yang cuma ada di angan-anganmu. Lewat observasi, kamu bisa lihat langsung gimana muka frustrasinya seorang kasir pas pakai sistem yang lemot. Lewat wawancara, kamu bisa dengar langsung keluhan seorang dokter tentang aplikasi rekam medis yang ribetnya minta ampun. Inilah data mentah yang nilainya lebih berharga dari emas. Nah, setelah semua data riset itu terkumpul, kita bikin yang namanya persona. Ini bukan sekedar karakter fiksi ya. Persona adalah alat empati yang super kuat. Persona ini ngasih wajah dan cerita ke data-data tadi. Jadi seluruh tim, dari programmer sampai manajer, bisa terus fokus sama satu pertanyaan. Kira-kira Ibu Sarah, ibu rumah tangga yang sibuk, bakal suka nggak ya sama fitur ini? Dan ini dia, salah satu konsep paling powerful di UCD yang mungkin awalnya terasa aneh buat anak informatika, prototyping. Kenapa repot-repot bikin sketsa di kertas kalau bisa langsung coding? Jawabannya simpel, karena jauh lebih murah dan cepat untuk memperbaiki coretan di kertas daripada memperbaiki ribuan baris kode yang udah jadi. Prototyping ini bikin kita bisa gagal lebih cepat dan lebih murah. Jadi pas kita mulai coding, kita udah yakin banget kalau yang kita bangun itu adalah hal yang benar. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana semua prinsip dan alat ini bekerja di dunia nyata. Kita bakal bedah studi kasus dari sebuah aplikasi kesehatan bernama Sehat Online. Jadi, inilah masalah yang mereka hadapi. Aplikasi-aplikasi kesehatan yang udah ada di pasaran itu ternyata ribet, susah nyari jadwal dokter, dan yang paling parah, sama sekali nggak mikirin pengguna lansia. Tim Sehat Online nggak mulai dengan bertanya, fitur keren apa ya yang bisa kita tambahin?
Enggak, mereka mulai dengan pertanyaan, masalah nyata apa yang bisa kita selesaikan untuk pengguna? Dan ini dia proses yang mereka lalui, persis seperti yang kita bahas tadi. Mereka mulai dengan riset mendalam, datang langsung ke puskesmas dan apotek. Dari situ mereka tahu kebutuhan spesifik pengguna, misalnya navigasi harus simple, dan perlu ada opsi teks besar. Baru deh mereka bikin prototipe, diuji coba ke pengguna beneran, diperbaiki lagi berdasarkan masukan, dan akhirnya diluncurkan. Siklusnya jelas banget. Dan inilah hasilnya. Angka yang paling penting. Setelah melewati seluruh proses UCD, 92% pengguna berhasil menyelesaikan tugas utama di aplikasi itu tanpa bantuan sama sekali. Coba bayangin, 9 dari 10 orang bisa langsung pakai tanpa bingung. Wow, ini bukti kuantitatif kalau investasi waktu untuk memahami pengguna itu benar-benar terbayar lunas. Terus, gimana perasaan mereka pas pakai aplikasi ini? Apakah cuma bisa dipakai atau mereka juga suka? Ternyata, skor kepuasannya mencapai rata-rata 4,6 dari 5. Tinggi banget. Ini nunjukin kalau aplikasinya bukan cuma bisa dipakai, tapi juga nyenengin pas dipakai. Kombinasi inilah kemenangan sejati dari UCD. Jadi dampak akhirnya luar biasa, bukan cuma bikin pengguna lebih bahagia, tapi juga, dan ini penting buat bisnis, menghemat banyak uang karena masalah-masalah besar udah ketahuan dari awal. Dan yang paling keren menurut saya, mereka berhasil menciptakan produk yang inklusif yang bisa dipakai oleh lebih banyak orang, termasuk mereka yang seringkali dilupakan oleh teknologi. Oke, sekarang kita tarik semua ini kembali ke kalian. Kenapa sih ini semua penting banget buat masa depan kalian sebagai mahasiswa informatika yang sebentar lagi akan membangun dunia teknologi? Gini, semua teman seangkatan kalian pasti akan belajar cara coding. Itu udah pasti. Tapi yang akan bikin kalian beda, yang bikin kalian menonjol, adalah kemampuan untuk menjawab pertanyaan, kenapa kita membuat ini, dan untuk siapa kita membuat ini. UCD adalah jembatan antara skill teknis kalian dan dampak nyata di dunia. Inilah yang mengubah kalian dari sekedar coder menjadi problem solver sejati. Jadi, saat kalian melanjutkan kuliah dan nanti meniti karir, ingatlah ini, teknologi terhebat itu bukan yang fiturnya paling banyak, tapi yang paling mulus dan menyatu dengan kehidupan manusia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa kita bangun, tapi masalah nyata milik siapa yang bisa kita selesaikan. Coba deh renungkan itu.